syahida. Ini luar biasa ya. Jadi Rasulullah sudah langsung terbayangkan ya, kondisi bagaimana saat ini dan ke depan dengan ayat seperti ini. Ya, di dalam kitab Jauhar Tauhid di sana disebutkan ya, kalau Rasulullah itu banyak sekali berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Ya. Di sana disebutkan ya, kalau para nabi yang lain itu hanya tidak sampai 10 kali ya, hanya 6 kali, 8 kali, ada yang belasan kali, ada yang ratusan kali. Yang ratusan kali itu hanya ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam, sementara kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai 24.000 kali dijumpai Jibril alaihissalam. Itu disebutkan 24.000 kali, Masya Allah. Ya. Manusia seperti apa yang ini kan begitu? Masya Allah, pantas kalau mana disanjung ya, oleh Allah di dalam Al-Quran ini, karena memang ya, nama beliau itu digandengkan dengan ya, namanya ketika di Arasy itu. Nah ini, jadi kalau misalkan kita berbenturan dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, ya wajar lah, karena anggahan anak sakit gitu apa seperti itu. Jadi hikmahnya saja kita ambil barangkali ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah ya, wajadilhum. Kalau pemuja adalah jangan sampai kita kacewet sehingga habis tenaga kita yang akhirnya kita mengurangi amal ya. Guru-guru kami ya, itu tidak yang namanya munazarah itu hanya seperlunya saja begitu. Jangan sampai mengurangi amal begitu. Nah, kita seperti ini dalam rangka menganalisa, mengkaji ya, karena kita orang-orang muda kadang seperti itu, kenapa tidak begitu. Dan forum bahsul masa ini memang harus menjadi harus dikadar gitu, ada kaderisasinya. Dan alhamdulillah malam ini kita terus berlanjut ya. Nah itu, jadi kalau kita menelaah ya, berkenaan dengan ziarah kubur tadi ya, kalau kita ingin mendapatkan kedudukan sebagai syuhada, kata Nabi kan, dalam 24 jam ini kita harus ingat mati 20 kali. Itu aksirul zikrohat hadi miladihat begitu. Dalam hadis lain sampai 20 kali kita dianjurkan mengingat maut. Karena dengan mengingat mati itu kita akan semakin ingat akhirat dan ingin memperbanyak bekal gitu, motivasinya ke sana. Gitu. Ini mau boro-boro orang tak selalu ingat karena maut gitu. Gitu ya. Jadi seakan-akan ya jauh gitu ya. Padahal ya sebuah keniscayaan itulah ajal begitu. Oh gitu. Jadi kalau yang ingin mendapatkan kedudukan sebagai syuhada, nah itu tadi ya, banyak mengingat mati. Karena ziarah kubur itu adalah sesungguhnya untuk mengingat kematian, karena orang telah sombong kan tadi. Nah, berkenaan dengan ziarah kubur itu tadi Ayangan Syarif juga sudah menyampaikan di dalam ayat yang lain juga surat Al-Mursalat ya. Alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Ya, kifata itu adalah tempat berkumpul. Ya. Itu ya, ad-dhamu al-jima' berhubungan. Ya. Kita masih berhubungan dengan orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, ahya'a wa amwata. Gitu. Kubur adalah tempat yang aman untuk orang yang sudah berpulang. Karena di dalam kubur itulah Allah sediakan rizki yang baik. Begitu. Kalau yang orang-orang yang ahli taqarrub, farauhu wa raihan wa jannatun na'im, itu janji Allah. Rauh itu adalah lega nafasnya begitu lihat. Berpulang ke rahmatullah, betul-betul lega. Alhamdulillah. Begitu. Wa raihan ya, itu penuh dengan rahmat Allah. Di rizki nusai. Gitu. Rizki nusai di Allah alam malam barzah tak cangka gambar orang. Ya iman samiyat di dalam Al-Qur'an gitu seperti itu. Nah, begitu. Belum cangka seorang orang. Nah itu. Jadi
masih ada hubungan, jelas masih ada hubungan. Ya. Di dalam kitab Rahiqi Mahtum, ya, kitab Rahiqi Mahtum ini disebutkan tidak di bawah kitab ini. Inni faradul lakum wa ana syahidun alaikum, kata Nabi. Wa inni wallahi la andur ila haudi al-an. Wa inni mu'tiyat mafatih khazainil ard. Oh mafatih al-ard. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Nah ya, sesungguhnya aku demi Allah, kata Nabi, aku tidak mengkhawatirkan kalian untuk mensekutukan Allah setelah aku tiada, begitu. Nah, makanya ala qazuruha itu walakini akhafu alaikum an tanafasu fiha. Justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah bercerai-berai, yang satu dengan yang lain, sehingga kekuatan Islam itu menjadi lemah. Nah itu di sini Syekh Ibrahim, Syekh Zain bin Ibrahim Smith di dalam kitabnya Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah ini, ya, halaman 520, ya, langsung dibacakan saja teksnya. Tusannu ziyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ijma'i wa ba'dul ulama aujabah. Jadi ziarah kubur itu disunnahkan secara ijma', ya, dan sebagian ulama ada yang mewajibkannya. Gitu. Wa yanwi ma'aha ziyarata masjidihi, dan niatkan beserta ziarah tadi menziarahi masjid Nabi, dan niatkan iktikaf di dalam masjid Nabi, ya, karena firman Allah Ta'ala, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Nah ini di dalam kitab Al-Gunya, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di sini menyebutkan, ya, tata krama termasuk yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas ketika kedatangan Khalifah Ja'far al-Mansur ke Madinah. Ya, Ja'far Sultan, ya, Ja'far al-Mansur ini, Khalifah ini bertanya kepada Mufti, ya, Anas bin Malik bin Anas pada saat itu di Madinah, kumaha carana ziarah teh. Ternyata di sini disebutkan, ya, sebagaimana Al-Ghuniyah menyebutkannya, ya. Nah, setelah, ya, di sini zaman Allah bil afiyah, ketika Allah memberikan anugerah berupa kesehatan, sehat lahir batin, ya, dan sekalian, sehingga diberikan rezeki bisa mendatangi kota suci Madinah, maka disunnahkan, ya, menziarahi Rasulullah, ya, masuk masjid dulu, ya, kemudian berdoa, ya, kemudian mendatangi, ya, makam Rasulullah SAW. Nah, ini disebutkan, ya, waliyakun bihidaihi bainahu wa bainal qiblah wa yaj'al jidal qiblah khalfa dhahrihi wal qabru amamahu tilqa wajhihi wal minbar an yasarihi wal yakum bima yalil bar wal yakul assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi, ya, tetap menghadap, muka kita menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu membelakangi, ya, kiblat. Memulai salamnya adalah bertepatan dengan mihrab Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka, ya sofatullah, ya nabiullah. Seperti itu. Jadi melebahan mimbar Nabi, mimbar dan mihrab, di sana mulai salam.
apalagi kalau misalkan yang lengkap sangat panjang, itu begitu sampai di makam Rasulullah itu baru selesai itu. Nah, sambil menambahkan tawadu, ya, takhasyu seperti itu, ajri, ya, karena melihat perjuangan Rasulullah SAW. Nah, kemudian hatta atahul yakin, ya, sampai doa terus, kemudian disampaikan doanya, Allahumma innaka qulta fi kitabika li nabiyyika, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam kitabmu yang disampaikan kepada nabimu, ya kan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Ini berkenaan dengan siapa? Begitu. Ini jelas sekali gitu ya. Ya, wastaghfirullah rasul, ini iltifat, ya, anil khitab, ya. Itu wastaghfar lahum, ya, karena ini keagungan Rasulullah, ya. Sehingga wastaghfirullah rasul la ilaha illallah. Nah, ini, ya. Kemudian di dalam kitab Takriratus Sadidah ini karangan Syekh Zain bin Smith ini, ya, sunnah-sunnah, ya, ziarah Madinah Al-Munawwarah ini ada 8. Yang pertama, mandi terlebih dahulu ketika hendak masuk ke masjid, begitu, hendak masuk Masjid Nabawi, ya. Kemudian yang kedua, sholat di Masjid Nabawi, ya, 40 waktu fardu mutawaliyah berturut-turut. Nah, ini arba'in gitu, ya, arba'in, ya, karena hadis Nabi, man sholat di masjid hadza arba'ina sholatan la takuthu sholatun kutibat lahu barokatun minan nar. Ini bebas dari sentuhan api neraka, wa najatun minal adab, selamat dari siksa, ya, dan dibebaskan dari sifat munafik. Rawahu Ahmad, ya, rawahu Imam Ahmad wa Tabrani di dalam Mu'jam al-Wasit. Ini berkenaan dengan arba'in nawawi, dengan salat arba'in, ya. Wa qala ba'du walau qada fi waqtin wahid, walaupun salat qada dalam satu waktu itu. Yang kedua, memperbanyak ibadah di Raudhah Asy-Syarifah. Nah, ini di dalam kitab Al-Qira Riqasidul Qura, ya, masuk ke Raudhah itu dari bab Jibril, masuknya itu dari pintu Jibril. Nah, pintu Jibril sekarang ini ditutup, kadang-kadang dibukanya itu tengah malam, kadang-kadang begitu, ya. Jadi untuk bisa sunnahnya masuk ke Raudhah itu dari makom Jibril, dari pintu Jibril, ya. Setelah pintu Nisa, pintu Jibril ini, ya, arah pintu kaki kita ke sebelah kiri, nah itu pintu Jibril. Nah, dari sana masuknya, melewati makom tahajud, ya, makom sumpah, baru masuk ke Raudhah. Nah, yang ketiga memperbanyak ibadah di Raudhah Syarifah. Yang keempat, ziarah Masjid Quba dan sholat di Masjid Quba. Kemudian ziarah Maqbarah Baqi, ya. Kemudian ziarah Jabal Uhud, kubur syuhada, ya. Kemudian makom Sayyidina Hamzah, kemudian makom Mus'ab di Umar, ya. Kemudian yang ketujuh, ziarah Baqiyatul Masajid Al-Maqsurah. Jadi masjid-masjid yang maksur di sana, ya, ada Masjid Qanta, dan seterusnya, dan tempat-tempat yang bersejarah. Kemudian memperbanyak, yang terakhir memperbanyak salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jelas sekali, ini hadis-hadisnya lengkap sekali. Ini berkenaan dengan tadi yang saya sampaikan, man hajja walam yazur li faqad jabani, man zarani bil Madinah muhtasiban kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah, man zara qabri aw qala man zarani kuntu lahu syafi'an wa syahidan, wa man zarani ba'da wafati fa kana man zarani fi hayati, wa man zarani qabri wajabat lahu syafa'ati. Dan ini dengan hadis-hadis riwayat Daruqutni, Imam Al-Khatib, Tabrani, ya, kemudian Ibu Dawud, ya, atau yang isi di dalam mushaf, dalam musnadnya, ya. Kemudian As-Sunan, kemudian Daruqutni juga dalam kitab yang lainnya. Nah, ini jadi jelas sekali, ya, bahwa ziarah Rasulullah SAW itu terutama untuk orang yang berhaji, karena ini adalah wasilah, gitu ya, wasilah untuk apa, ya,
diaku ya katanya. Kemudian yang kedua adalah saksi. Ya, hayang diaku umat ya berikutnya. Hayang diaku umat yang berikutnya adalah hayang kasaksi begitu. Hayang kasaksi ya urang teh ya. Jalmi rumah apa? Nah, begitu. Nabi saja menjelang wafatnya itu ya, pernah mendatangi Makbarah Baqi ya, setelah sebelumnya beliau juga mengunjungi Makbarah Uhud gitu. Itu dulu dalam beberapa hari menjelang beliau berpulang ke rahmatullah ya. Nah seperti itu. Jadi luar biasa sesungguhnya untuk orang-orang yang ahli ziarah, karena ini adalah itu tadi Ajangan Alawi menyampaikan itu adalah untuk menarik energi ya. Sesungguhnya ketika kita semakin mendekat kepada Allah melalui orang terkasihnya, maka sesungguhnya energi itu luar biasa begitu ya. Jadi lamatul malak, jadi inspirasi ya, yang sifatnya dari para malaikat itu akan sangat kuat. Itu akan sangat kuat. Ya, ketika hal itu kuat, maka taufik dan hidayah tinggal klik saja mungkin kita begitu. Kumaka hoyong murah. Sebab ketika seseorang sudah mencapai makom tertentu di makom taqarrub ya, ahli muqarrabin, maka keretak nanti Allah merasakan. Nah, ini luar biasa. Ketika hal itu sudah tercapai, Masya Allah luar biasa. Nah itulah bedanya kita dengan orang-orang Wahabi ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan wilayah, kalau kita ya, kita ingin usul ya, kita ingin sampai kepada Allah. Kalau mereka tidak sampai ya, tasawuf juga mereka tidak dipahami bahkan diingkari, ya mana mungkin akan tercipta satu rasa ruhani yang sangat dalam ya terkait dengan ziarah. Nah untuk kita jelas bahwa ziarah itu adalah satu kenikmatan ya, bercinta kita dengan orang terkasih ya, begitu. Termasuk juga orang-orang yang kasih Allah di Indonesia ya, kita sedang ziarah para wali, itu mereka adalah mubalik Islam lah begitunya, tanda terima kasih kita. Andaikan tidak ada mereka begitu ya, sangat beratlah kita mendakwahkan agama ini, karena ada mereka pendahulu kita yang luar biasa kegigihannya begitu. Ya, sebagai tanda terima kasih ulang tahun kita berdoa kepada Allah untuknya seperti itu ya. Kenapa tidak kan gitu. Nah ini mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur ya, bersyukur kepada Allah melalui para aulianya begitu ya, yang terus berusaha untuk menegakkan agama di muka bumi ini. Itu saja mungkin Pak Moderator. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Pak dengan Lukman 5 menit. 5 menit. Iya. Tewantunan ngabel apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita melihat Wahabi yang begitu antusiasnya, katakan mengkafirkan dan lain sebagainya, atau dengan kata lain ada 17 hal yang sekarang ini dibahas oleh kita. Ini poin yang keberapa dari 17? Yang ke-6 ya. Pada dasarnya kalau kita ambil hikmah, memang itu juga ada hikmahnya. Lamun teu aya Wahabi kitu moal aya basul maselfi sigana. Kusabab urang teh dicarekan kasana Wahabi, aya nu dikafirkeun, aya nu dibid'ah dolalakeun, gitu.
Ayeuna malah muncul tak bahasan. Lebih ka ayeuna aya Rasul masain malam satu. Nah, tapi di sisi lain pika sebelenana loba pisan. Ya. Nah itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat dalam masalah ziarah, sebetulnya mah pada waktu dulu Kanjeng Nabi sebelum wafatnya pun itu menyampaikan tentang boleh tidaknya ziarah itu kan ada hadis Rasul tutup nahi tukum an ziaratul kubur ala fasudul. Dulu pernah aku melarang kalian untuk ziarah kubur karena pada kondisi itu mungkin khawatir terjadi kemusyrikan. Tapi setelah itu Allah fasudullah, ingatlah, silahkan kalian untuk ziarah. Artinya ada perintah setelah larangan. Dalam kaidah usul ya al-amru ba'da nahi yufidul ibaha. Perintah setelah larangan itu menunjukkan kebolehan. Bahkan kalau kita lihat di sisi-sisi lain bahwa ziarah itu banyak sekali manfaatnya, ya zikrul maut dan lain sebagainya, itu bahkan bisa menjadi sunnah. Dalam hal ini juga ada satu perintah dari Rasulullah SAW pada saat dulu ketika usai perang Uhud. Kita tahu banyak para syuhada Uhud yang gugur. Kemudian genap 1 tahun pada saat itu Rasul sedang ngobrol-ngobrol dengan para sahabat bahwa hari ini kita sudah 1 tahun terjadi perang Uhud dan banyak para syuhada Uhud yang gugur. Oleh karenanya kalian silakan untuk berziarah kepada syuhada Uhud. Artinya itu satu perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian perintah itu juga ini dijadikan sebagai dalil haul, ya, sebagai dalil haul. Jadi lamun aya Rasul mana haul teh aya dalilan teh. Haul itu kan hitungan genap 1 tahun. Jadi pada saat itu ketika genap 1 tahun, Rasul bersama dengan para sahabat mengingatkan para sahabat bahwa terjadinya perang Uhud ini sudah 1 tahun yang lalu. Lalu kemudian pada saat itu Rasul memerintahkan pada para sahabat untuk ziarah kubur. Artinya di satu sisi itu memang perintah ziarah, tapi di sisi lain juga itu sebagai adanya dalil tentang hal. Nah kemudian kalau kita melihat yang namanya ziarah itu kan mengunjungi. Kalau yang namanya mengunjungi ini bisa saja kepada orang yang masih hidup atau mungkin juga kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kita kunjungi, ya kalau umpamanya orang yang masih hidup, maka barangkali kita kunjungi, temui ada di mana, di rumahnya dan sebagainya. Mungkin dengan kata lain itu sebagai bentuk silaturahmi kita kepada. Berkunjung kepada para ulama, berkunjung kepada guru, dan itu sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Berkunjung pada saat mereka masih ada.
Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita ziarah atau berkunjung setelah mereka wafat? Nah itulah yang disebut dengan ziarah. Artinya di situ secara logika, kalau saja ada perintah untuk kita bersilaturahmi dan berkunjung tatkala mereka masih ada, kenapa tidak ketika orang itu setelah wafat juga tidak berkunjung? Ya. Tentunya ke makbarohnya, ya, ke tempat di mana mereka telah dikuburkan di sana kita berkunjung. Nah itulah yang disebut dengan ziarah kubur. Dan bahkan orang yang telah wafat itu, apakah mereka katakan hidup atau memang wafat sudah saja, begitu saja, tanpa ada bekas, tanpa ada satu upaya untuk kita bisa dapat mengenang? Oh tidak, karena kan yang namanya mati itu kan berpisah roh dengan jasad, berpisah rohnya dengan jasad. Artinya jasadnya mati, tapi rohnya hidup. Ketika roh dengan jasad bersatu, yaitu hidup kita sebagai manusia. Tapi ketika dipisah roh dengan jasad, artinya jasadnya mati, rohnya tetap hidup. Walaupun memang nanti setelah itu akan dihidupkan kembali dengan salah satu bagian dari jasad pada bagian tubuh kita yang disatukan dengan ruh masing-masing. Disitulah makanya nanti ketika dibangkitkan. Nah kalau ruhnya hidup, kenapa tidak orang itu mengunjunginya dalam bentuk ziarah? Itu tidak boleh, ya tidak. Bahkan kalau kita melihat pada ayat Al-Quran ini, ya, bahwa mereka itu bukan wafat bal ahya. Bahkan yurzaqun di dalam ayat Al-Quran di situ disampaikan. Lebih jauh lagi kalau bagi para nabi ini ada hadis al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallu. Al-anbiya ahya, para nabi itu hidup, fi kuburihim yusallun, dan di kubur mereka itu mereka sholat. Jadi lebih dari itu ternyata gitu. Artinya memang bahwa mereka itu hidup di alam barzahnya, di alam kuburnya mereka itu masih tetap hidup. Bahkan sebagai satu gambaran saya kira ada di dalam kitab, saya lupa lagi, ketika di Madinah pada saat itu terjadi kemarau. Lalu kemudian datang ke Siti Aisyah, ini bagaimana terjadi kemarau? Ya, sementara Rasul sudah wafat. Sudah saja kalian sekarang ngalap berkah datang ke makam Rasul, penutup makam Rasul dibuka. Tidak lama turun hujan. Oh ini luar biasa. Makanya kenapa banyak hadis tadi ketika orang ziarah kepada kanjeng Nabi pada saat telah wafat itu sama dengan dia ziarah, ya sama seperti pada saat Rasul masih hidup. Itu kan memang gitu. Dan bahkan di sini ada di dalam satu hadis, ya, innal anbiya la yutrakuna fi kuburihim ba'da arba'ina lailah. Sungguhnya para nabi itu la yutrakuna fi kuburihim. Ya, mereka tidak dibiarkan di kubur mereka ba'da arba'ina lailah, setelah 40 malam. Walakinnahum, tetapi mereka yusalluna hatta yunfakhu, ya, fisur, dan bahkan mereka sholat
sampai mereka dibangkitkan nanti pada hari di mana ditiupkan sangkakala. Nah, ada lagi hadis marortu di Musa wa huwa qaimun yusalli fi qabrihi. Waduh, pernah saya melewati, katanya, ya melewati Nabi Musa. Wa huwa qaimun yusalli fi qabrihi, dan dia sedang berdiri sembahyang di dalam kubur. Waduh. Artinya kalau hanya sekedar ziarah kubur ini dipermasalahkan, Wahabi kecil bisa membicarakan tentang masalah itu. Teman cemen. Dan bahkan ku orang Wahabi oke, para dijelaskan dalilna loba ku orang Wahabi, yaitu gurunya Ibnu Taimiyah, ya, Imam Ibnu Qayyim, ya, menyampaikan di beberapa hadis, banyak dijelaskan di sini. Jadi saya bacakan hadis-hadis yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Ya. Baik. Di antaranya yang pertama, ya, bahkan kata Wahabi, apakah perkataan Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawji itu ada dalilnya? Dijawab oleh orang Sunni. Itu ada. Syekh Ibnu Qayyim yang menjelaskan sendiri. Ada beberapa hadis. Ya. Nah, di antaranya adalah an Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indahu illa istahnasa bihi wa radda alaihi hatta yaqul. Jadi tidaklah seorang yang ziarah kepada yang ziarah kubur, ya, makam saudaranya, wa yajlisu indahu, dan dia duduk di sisi makbaro itu, sisi kubur itu, illa istahnasa bihi, kecuali orang yang di dalam kubur itu istahnasa, merasa tenang, didatangi oleh temannya, didatangi oleh keluarganya, dia merasa tenang karena dia diziarahi, didatangi, dan disampaikan tentunya doa-doa kepada mereka. Itu. Ini juga ada hadis, ya, dijelaskan di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala